Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Rosa. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalian bisa saksikan di video berikut ini. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Ibu Rosa. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi. Pasti kalian sudah sering mendengar tentang gambar ilustrasi. Tapi apa kalian sudah tahu apa itu ilustrasi? Oke, langsung saja kita bahas tentang materi ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi adalah gambar yang sifatnya menerangkan dari suatu uraian baik berupa berita, cerita, karangan, atau naskah. Contohnya seperti kalau kalian baca koran, di halaman depan koran kadang ada berita tentang kecelakaan. Nah, berita tersebut biasanya digambarkan bagaimana rentetan kejadian kecelakaan tersebut. Gambar tersebut adalah gambar ilustrasi, menerangkan atau menjelaskan tentang suatu kejadian. Kalau orang yang membuat ilustrasi disebut dengan ilustrator. Oke, selanjutnya fungsi gambar ilustrasi. Yang pertama, untuk menarik perhatian orang. Kalau kita baca buku, hal pertama yang kita cari adalah gambarnya. Terkadang kalau dalam buku tidak ada gambar, kita tidak tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang kedua adalah memudahkan untuk memahami suatu keterangan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman. Lalu yang keempat, memberikan gambaran singkat. Dan yang terakhir, sebagai nilai keindahan. Nah, dalam menggambar ilustrasi ada dua unsur, yaitu gambar makhluk hidup dan gambar benda mati. Untuk yang unsur makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan unsur benda mati ada gambar bangunan, benda pakai, maupun benda hias. Nah, unsur gambar manusia adalah unsur yang paling sering ditampilkan atau unsur paling utama dalam menggambar ilustrasi. Karena dalam setiap kejadian selalu ada tingkah ulah manusia di dalam kejadian tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh unsur gambar ilustrasi. Ada gambar manusia seperti ini. Dalam menggambar manusia, kita harus menguasai proporsi atau ukuran anatomi tubuh manusia. Selanjutnya ada gambar binatang. Gambar binatang dibedakan menjadi 3, yaitu binatang udara, binatang darat, dan binatang laut. Nah, untuk menggambar binatang sama seperti menggambar manusia, kita harus menguasai proporsi ukuran anatominya. Lalu ada benda-benda lainnya seperti ini. Nah, dalam gambar ini adalah contoh gambar ilustrasi yang kompleks. Ada unsur benda hidup yaitu manusia dan tumbuhan. Lalu ada unsur benda matinya, ada mobil, gedung, dan jalanan. Nah, ini adalah unsur gambar ilustrasi tumbuhan. Seperti ini. Selanjutnya ada ragam atau macam-macam gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar ilustrasi komik. Komik ini kebanyakan memiliki cerita yang lucu ataupun jenaka. Ini adalah contoh gambar ilustrasi komik.
Lalu ada ilustrasi cover seperti ini. Nah, ilustrasi cover ini biasanya mewakili isi buku, sehingga sebelum membaca buku kita bisa mengetahui apa isi buku tersebut dari gambar covernya. Lalu ada ilustrasi vignette seperti ini. Vignette adalah gambar pengisi halaman kosong. Biasanya vignette ada di majalah ataupun koran. Di bagian pojok majalah itu ada halaman. Nah, biasanya ada gambar vignette-nya. Lalu ada cerita bergambar atau cerpen seperti ini. Di tengah-tengah isi cerita disisipkan gambar yang menggambarkan bagaimana kejadian cerita tersebut. Nah, ada gambar ilustrasi karikatur seperti ini. Penggambaran proporsi ukurannya tidak sesuai. Biasanya bagian kepala yang besar, tapi bagian tubuhnya kecil. Untuk gambar karikatur mengandung pesan sindiran atau kritikan. Lalu ada gambar ilustrasi dekoratif seperti ini. Gambar ilustrasi dekoratif adalah menggambar dengan mengubah bentuk tapi tidak meninggalkan ciri khas bentuknya. Nah, dalam menggambar ilustrasi ada dua macam media yang bisa kita gunakan, yaitu media kering dan media basah. Untuk media kering, contohnya seperti pensil, pensil warna, krayon, ataupun spidol. Sedangkan media basah seperti cat air, cat minyak, ataupun cat akrilik. Selanjutnya teknik dalam menggambar ilustrasi, yaitu ada teknik garis. Seperti ini. Teknik garis sama dengan teknik mengarsir. Lalu ada teknik pointillist, yaitu pemberian warna dengan memberikan titik-titik. Seperti ini contohnya. Jika bagiannya gelap, titik-titiknya semakin berdekatan. Namun jika bagian yang terang, titik-titiknya semakin berjauhan atau renggang. Lalu ada teknik ilustrasi sapuan penuh, contohnya seperti ini. Nah, biasanya teknik ini menggunakan cat air ataupun cat akrilik, bisa juga dengan krayon, karena dengan menggunakan media itu hasilnya terlihat lebih jelas atau lebih pekat. Setelah itu ada teknik Dussel seperti ini. Teknik Dussel memang lebih cepat, tapi hasilnya akan terlihat lebih kotor, karena teknik Dussel kalau kita tidak mempunyai alatnya, kita bisa menggunakan dengan tisu ataupun dengan kapas. Oke, setelah kita mempelajari tentang teknik ataupun tentang menggambar ilustrasi, selanjutnya ada tugas kalian untuk kalian, yaitu tugas individu. Ingat, tugas individu bukan tugas kelompok. Tugasnya kalian adalah menggambar ilustrasi komik dengan jalan cerita dari inspirasi kalian masing-masing, atau bisa juga dengan mencari referensi di internet. Gambarnya di buku gambar A3 dan komiknya diberi warna. Minimal ada 4 cerita atau 4 kotak. Jangan lupa juga diberi percakapan agar bisa tahu apa cerita dari isi komik tersebut. Oke anak-anak, sekian untuk materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video materi yang kalian pelajari hari ini. Untuk selanjutnya akan ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Untuk materi hari ini semoga bermanfaat untuk kalian, dan Ibu mohon maaf bila dalam menjelaskan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.